Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya percaya setiap kita rindu ya untuk belajar, untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang sama-sama kita tangkap dan pelajari Bapak Ibu. Ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita berkaitan pesannya dalam minggu ini. Pesannya adalah ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Ya. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada setiap kita, apa itu? Ya, gitu pertanyaannya Bapak Ibu. Pak Ishak sudah jabarkan ini kepada setiap kita. Saya percaya kita menangkapnya ya. Ya, saya percaya setiap kita antusias ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan memberikan pesannya ini kepada setiap kita. Saya percaya setiap kita punya kerinduan untuk terus belajar, menggali dan menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan memberikan atau menyampaikan pesan ini kepada setiap kita, apa yang menjadi respon kita? Ya pastinya waktu Pak Ishak sampaikan itu tentunya kita senang ya, karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan ya. Pastinya kita lebih bersemangat, lebih antusias ya. Ya kita percaya pemberian dari Tuhan itu bukan sesuatu yang receh-receh Bapak Ibu ya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tentunya kita bersyukur Bapak Ibu ketika Tuhan menyampaikan ini, saya percaya setiap kita bersyukur atas tuntunan Tuhan ini. Atas pesan yang Tuhan berikan ini kepada setiap kita. Nah, tinggal di pihak kita sebagai si penerima ini. Respon kita apa? Ya, apakah kita bisa melaksanakannya atau tidak? Dari sesuatu apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Bapak Ibu, saya tidak akan panjang-panjang lebar Bapak Ibu ya. Saya akan langsung kepada inti pesan Tuhan. Pak Ishak juga udah jabarkan dengan luar biasa kepada setiap kita ya. Itu intinya. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita diingatkan, ya tidak semua ya, saya bacakan Bapak Ibu ya. Bahwa apapun yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Ya seperti contohnya adalah materi, ya, uang atau hal yang berharga. Ya, bisa juga tentang berkat dan kemampuan. Pak Ishak juga sampaikan tentang manusia atau jiwa-jiwa yang dipercayakan. Ya, tentang juga apa? Tentang karunia-karunia atau gift dari Tuhan. Ya, bisa juga apa? Tentang jabatan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ya artinya sesuatu yang berharga yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ini yang Tuhan tekankan gini. Harus dikelola, ternyata harus dikelola. Harus dikembangkan. Ya sudah sangat jelas Bapak Ibu ya kemarin dijelaskan untuk kita ya. Ya, ada kata dikelola dan dikembangkan. Ya. Dan apabila kita tahu dari mana itu berasal, dari siapa yang menganugerahkannya, maka berbeda kita cara menerimanya. Atau berbeda cara kita menggunakannya dan kepada siapa kemuliaan ditujukan. Bisa lihat lagi di YouTube secara lengkap ya. Ya. Kita lihat firman Tuhan menjadi dasarnya Bapak Ibu. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhan Bapak Ibu. Ya, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ya, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ada sesuatu yang dipercayakan, ada harta yang dipercayakan. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia apa? Berangkat. Tuannya ini berangkat. Nah, bahwa apa yang dijelaskan dari perikop ini Bapak Ibu adalah tentang hamba-hamba yang dipercayakan talenta. Ya. Ternyata apa yang dipercayakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Alkitab mengatakan ketika sang Tuhan itu kembali,
kepada mereka. Dia minta pertanggungjawaban. Saya percaya kita merenungkan sesuatu di sini Bapak Ibu. Nah, ketika Tuhan memberikan sesuatu berdasarkan pesan dalam minggu ini, pastikan gini, Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu dalam kehidupan setiap kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat perikop ini, ya kita banyak belajar tentang ketiga pribadi yang dipercayakan. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya ini sering kita pelajari Bapak Ibu ya. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ada 2 prinsip yang Pak Ishak sampaikan. Supaya ceritanya searah dengan apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu ya. Poin pertama, pahami bahwa sesuatu yang kita terima, sadari berasal dari sorga. Dan harus ditanggapi dengan cara yang layak pula. Tidak ada main-main di sini Bapak Ibu ya. Harus dikatakan ditanggapi dengan cara yang layak pula. Yang kedua, pahami bahwa pada waktu kita membagikan apa yang kita terima dari Tuhan, kita juga membagikan kemuliaannya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya akan sampaikan 2 hal ya untuk kita sama-sama tangkap. Ya, secara sederhana aja Bapak Ibu ya. Ini yang sama-sama kita tangkap bahwa sesuatu yang berasal dari sorga, ini yang saya mau sampaikan, harus bermuara. Ya, harus bermuara kepada kepentingan kerajaan sorga. Saya ulangi Bapak Ibu, bahwa sesuatu yang berasal dari sorga harus bermuara kepada kepentingan kerajaan sorga. Ini perlu kita garis bawahi bersama-sama. Tidak bermuara kepada kepentingan pribadi kita. Bahwa apapun pemberian itu harus berakhir kepada kepentingan kerajaan sorga. Harus bermuara kepada kepentingan kerajaan sorga. Bukan kepada kepentingan pribadi kita. Kadang-kadang gini Bapak Ibu. Jabatan yang Tuhan percayakan kadang gini. Itu hasil kerjaku. Dan tujuannya itu harus kepentingan buatku juga. Ada orang-orang merasa bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan itu hasil dari kerjanya. Sehingga sulit untuk mengembalikan kepada sang pemberi itu. Jabatan itu pemberian Tuhan Bapak Ibu. Keluarga itu pemberian Tuhan. Pelayanan itu pemberian Tuhan. Pekerjaan kita, harta yang kita miliki, jiwa-jiwa yang dipercayakan juga itu milik Tuhan semuanya. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu. Roma pasal 11 ayat 36. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Wah ini udah ditegaskan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah apa? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang mungkin berharga, bernilai kepada setiap kita, kita mesti ingat ini. Bahwa itu segala sesuatu itu berasal dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Jadi kalau Tuhan berikan semua apa yang disebutkan tadi tentang jabatan, tentang pelayanan, tentang posisi, atau sesuatu yang bernilai menurut setiap kita, itu dari Tuhan. Mungkin ada anak Tuhan berkata itu hasil kerja saya, itu hasil usaha saya. Ya. Lewat firman Tuhan ini kita boleh, Bapak Ibu, kita menangkap sesuatu bahwa iya ya semua itu berasal dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan semuanya. Kalau pemberian Tuhan artinya kita harus kembalikan untuk kemuliaan siapa Bapak Ibu? Kemuliaan Tuhan. Saya suka lihat di IG Bapak Ibu tentang sangat menggembor-gemborkan tentang pelayanannya. Kita bisa lihat di IG ada teman-teman. Wah, pelayan di sini dikasih tahu semuanya, detail banget.
Yang sedang dimunculkan siapanya gitu? Tuhannya atau pelayanan kita yang dimunculkan? Coba kita lihat lagi Bapak Ibu di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan dikatakan. Minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Apa yang Alkitab katakan di sini? Itu juga adalah apa? Pemberian ternyata. Pemberian Allah. Yang kita perlukan adalah menyadarinya. Bahwa semua apa yang kita terima itu adalah pemberian Tuhan. Gak salah kita Tuhan percayakan sesuatu yang jabatan yang hebat. Gak apa-apa. Itu kepercayaan Tuhan, itu bagus. Tetapi ketika Tuhan percayakan itu jangan sampai itu kita katakan bahwa orang-orang percaya katakan bahwa itu hasil saya itu. Kita adalah orang-orang percaya yang dipercayakan oleh Tuhan Bapak Ibu. Untuk mengelola, untuk mengembangkan sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai gak berkembang Bapak Ibu. Ketika Tuhan percayakan sesuatu jangan sampai tidak terjadi sesuatu gitu. Ketika Tuhan percayakan mungkin tentang jabatan kepemimpinan dalam kehidupan setiap kita. Dalam hal apapun. Kita menjalaninya itu biasa-biasa. Itu namanya tidak menghargai. Tidak kita lakukan dengan segenap hati. Ya, mungkin ada banyak orang melayani dengan tidak sepenuh hati Bapak Ibu. Tidak melakukan segala sesuatu yang dipercayakan dengan sepenuh hati. Ya, kita bisa lihat contohnya dalam tiga pribadi yang dipercayakan tentang talenta kepada tuannya kepada hamba-hamba ini. Kita mari lihat Bapak Ibu ya, Matius pasal 25 ini. Matius 25 ayat 24 sampai 26. Ya. Saya akan fokus kepada pribadi yang ketiga Bapak Ibu. Matius 25 ayat 24 sampai 26. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah, ini yang dikatakan, itu aneh banget Bapak Ibu. Tuhan adalah manusia yang kejam. Ini yang keluar loh. Yang tidak menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi. Menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26-nya ini. Ini jawaban yang sangat menampar Bapak Ibu. Dikatakan nih, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dikatakan apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya. Padahal Tuhannya sudah mempercayakan sesuatu yang tidak ada yang tidak diberikan. Itu sesuai dengan kapasitasnya memang. Kalau dipercaya satu ya puji Tuhan, mesti dikembangkan gitu. Malah apa yang dilakukan? Menguburnya Bapak Ibu. Menyembunyikannya. Dalam bahasa saya pakai mematikannya. Gitu loh. Jadi saya mempelajari di sini ada gagal pahamnya Bapak Ibu. Ketika dipercaya, malah talenta itu disembunyikan coba. Karena yang menerima 5 talenta menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Ada pujian yang mereka terima. Ya, jangan sampai terjadi apa yang terjadi dalam pribadi yang nomor 3 ini Bapak, yang mendapatkan 1 talenta ini dalam kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan percayakan sesuatu, malah kita kubur Bapak Ibu. Malah kita sembunyikan. Malah tidak terjadi apa-apa loh.
sebenarnya punya potensi untuk bisa mengembangkan itu. Tetapi kegagalan berpikir itulah yang membuat dia apa? Tuhannya ngomong, hai hamba yang pemalas, yang jahat. Saya percaya Bapak Ibu, lewat pesan Tuhan ini Tuhan memberikan sesuatu yang berharga buat setiap kita, sesuatu yang bernilai. Mari kita kembangkan. Mari kita tingkatkan itu untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Karena itu berasal dari Dia. Dan kita harus kembalikan kepada kemuliaan untuk nama Yesus Kristus. Ya, harus bermuara kepada Kristus Bapak Ibu. Bukan kepada pribadi kita. Itu poin yang pertama yang kita sama-sama tangkap. Yang kedua adalah selain bermuara kepada Kristus Bapak Ibu, ternyata yang kedua ini bahwa sesuatu yang kita terima dari sorga harus dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini Pak Ishak juga sempat singgung. Harus bisa dirasakan Bapak Ibu. Ya saya percaya Tuhan gak mau juga kita menikmati apa yang Tuhan berikan itu. Tapi juga dirasakan orang-orang di sekitar kita. Dapat dirasakan maksudnya. Ada ayat Alkitab mengatakan gini, dikatakan gini Bapak Ibu. Kamu adalah garam dunia. Artinya itu kita dipilih loh Bapak Ibu. Artinya kita itu ditunjuk sama Tuhan. Artinya itu kita dipercayakan oleh Tuhan. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Saya percaya keberadaan setiap kita, keberadaan gereja Tuhan dimanapun, itu dapat dirasakan oleh orang banyak Bapak Ibu. Saya percaya keberadaan gereja kita pun sudah dirasakan Bapak Ibu. Contohnya adalah tentang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita Bapak Ibu. Sekecil apapun, ya harus dirasakan orang-orang terdekat kita, minimal keluarga kita, minimal komunitas di mana kita bertumbuh. Harus ada orang yang keberadaan kita itu harus berdampak maksudnya gitu. Harus bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya karena saya lihat ternyata Bapak Ibu di dalam perikop dasar pesan Tuhan ini ternyata Tuhan itu tidak melihat tentang tentang jumlah. Jumlah itu memang penting. Tetapi Tuhan melihat di situ tentang dalam perumpamaan itu tentang kesetiaan ternyata di situ. Tentang kesetiaan dalam hal melayani dalam perkara kecil. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ketika kembali Tuannya ketika yang 5 talenta mengatakan dapat 10, wah banyak sekali jumlahnya. Enggak ngomong gitu, Alkitab enggak ngomong gitu. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia dan baik. Berlaku itu juga kepada yang pribadi yang kedua. Tuhan gak ngomong juga, wah jumlahnya jadi banyak sekali, enggak gitu. Baik sekali perbuatanmu. Engkau setia dalam perkara kecil. Ya kita bisa lihat Bapak Ibu, coba kita lihat firman Tuhannya. Matius 25 ayat 20 sampai 21. Matius 25 ayat 20, 21. Apa yang dikatakan di sini? Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Menjadi 10 Bapak Ibu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan apa? Setia. Engkau telah setia, diulang lagi. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kata-katanya luar biasa. Kata-katanya baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan melihat tentang kesetiaannya ternyata di sini Bapak Ibu. Mungkin kita dapat posisi, mungkin kita di dunia sekuler Bapak Ibu, marketplace ya. Kita dapat posisi nih. Nah keberadaan kita mesti bisa dirasakan Bapak Ibu. Mungkin kita orang-orang sedang berkuliah di kampus. Itu harus bisa dirasakan keberadaan kita. Biarlah apa yang Tuhan percayakan itu kita harus lakukan dengan kesetiaan. Dengan sebuah komitmen Bapak Ibu.
Ya mungkin nggak tercatat saja ketika Tuhan mengatakan, wah banyak sekali hasilnya. Mungkin nggak tercatat saja. Tapi kata-kata itu membuat saya merenungkan, iya ya. Tuhannya dapati yang ketiga itu tidak melakukan sesuatu. Itu payahnya itu di situ. Ya coba jadi satu jadi dua, mungkin perkataannya sama gitu loh. Bukan teguran yang dapat gitu loh. Jadi hal apapun yang kita terima Bapak Ibu dari Tuhan, itu harus bisa dirasakan. Bukan hanya kita bisa menikmati itu, tapi dapat dirasakan oleh keluarga kita, komunitas kita, di mana kita bisa melayani, bertumbuh, di mana kita didewasakan juga, di mana kita dimuridkan. Jadi dua hal ini Bapak Ibu saya tidak panjang lebarkan, yang kita sama-sama tangkap bahwa sesuatu yang berasal dari surga harus bermuara kepada kepentingan kerajaan surga. Kita harus ingat, semua harus kepentingan kerajaan surga. Semua untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa sesuatu yang kita terima dari surga harus dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.